Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini dari teman-teman sahabat-sahabat Ryan Muhammad Hatta. Kesempatan diberikan kepada saya untuk sharing-sharing, belajar bersama terkait dengan materi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmatnya kita dapat bertatap muka meskipun dalam keadaan yang sangat jauh, tidak bertatap muka secara real gitu kan. Namun tidak mengurangi dari esensi kita pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan beliau, kita semua dapat merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya modernitas dalam kehidupan saat ini, karena dahulu adalah zaman-zaman yang sangat gelap gulita, zaman jahiliyah. Oke. Dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh teman-teman untuk menyampaikan materi yang dalam maba online ini saya menyampaikan materi PKT, yaitu materi paradigma kritis transformatif PMII. Nah, pada materi ini yaitu paradigma kritis transformatif, yaitu menjadi salah satu materi pokok yang masih digunakan oleh PMII, karena paradigma dalam sebuah organisasi itu sangat penting ya. Karena kalau misalkan dalam organisasi tidak memiliki paradigma atau gaya berpikir yang relevan pada saat zamannya, itu akan membuat suatu organisasi akan tumpul dalam berpikir. Oke. Langsung saja kita pada pokok materi, karena ini ada keterbatasan waktu. Ini sebagai pemantik dari proses teman-teman semua sebagai anggota baru di PMII. Ini sebagai pemantik materi, yaitu dimana PKT itu sendiri sebagai salah satu materi yang melengkapi teman-teman semua nanti dalam berproses di PMII. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa itu paradigma? Yaitu paradigma itu dalam beberapa teori atau dalam beberapa pemaparan dari seorang tokoh, yaitu George Ritzer, yaitu pada tahun 1980. Beliau mengartikan paradigma itu sebagai apa yang harus dipelajari, kemudian persoalan-persoalan apa yang dipelajari, bagaimana seharusnya menjawab, serta seperangkat aturan tafsir sosial dalam menjawab persoalan tersebut. Nah, dari permasalahan atau persoalan tersebut itu jika dirumuskan secara sederhana, kita dapat istilahnya mengartikan itu paradigma adalah how to see the world, yaitu bagaimana kita melihat sebuah dunia. Ya, jadi paradigma itu diartikan sebagai seperangkat alat atau kacamata dalam menganalisis, memaknai, menafsirkan masyarakat atau realitas sosial yang sedang bekerja pada saat ini. Kemudian dari analisis itu, dari kacamata-kacamata itu, kemudian kita dapat menurunkan respon sosial yang memandu arahan pergerakan itu sendiri, khususnya di PMII. Nah, kemudian dalam paradigma itu, mengapa di PMII sangat urgent ya menggunakan paradigma? Karena urgensi paradigma itu sendiri adalah sesuatu hal yang sangat vital bagi organisasi pergerakan, khususnya di PMII, di mana paradigma itu adalah titik pijak dalam membangun konstruksi pemikiran dan cara pandang sebuah persoalan yang ada
yang akan termanifestasikan dalam sikap dan perilaku organisasi. Jadi paradigma itu memiliki batasan-batasan tertentu di mana perilaku organisasi itu harus sesuai dengan kondisi saat ini yang real berjalan di masyarakat. Nah, tidak seperta-merta hanya secara gamblang, secara keseluruhan itu tidak harus diamati. Apa dulu yang harus dilihat gitu kan. Kemudian kita beralih kepada kritis. Tadi kita membahas terkait dengan paradigma, kemudian kita lanjut dengan kritis. Nah, kritis sendiri dalam kamus ilmiah populer, kritis adalah suatu hal yang tajam atau tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian secara mendalam. Sehingga teori kritis ini adalah teori yang berusaha melakukan analisa secara tajam dan teliti terhadap realitas. Jadi ketika tadi kita sudah melihat atau menganalisis bagaimana di paradigma tadi, yaitu bagaimana melihat realita atau realitas sosial, kita harus kritis dan tegas dalam melihatnya. Kemudian secara historis, berbicara tentang teori kritis ini ada salah satu tokoh juga yang menjadi patokan dalam PMII mengambil PKT itu, yaitu bermazhab Vanguard. Ini adalah teori yang berasal dari Jerman. Dia yang digawangi oleh kalangan neo-marxisme di Jerman itu sendiri. Nah, untuk menjadi mahasiswa atau anggota organisasi di pergerakan PMII, maka tidak lazim kalau kita tidak kritis itu kan. Nah, beberapa karakter yang dibawa oleh Vanguard tadi di dalam mazhabnya, kritis itu memiliki beberapa karakter, di mana karakter kritis itu adalah gaya berpikir yang menjadi totalitas atau dialektis. Tidak, misalkan kita membahas sesuatu pokok permasalahan, kita harus melihat dari sisi manapun secara totalitas dalam melihatnya. Kemudian secara historis dan empiris gitu kan, berdasarkan pengalaman dan sejarah yang akan kita hadapi di realitas sosial. Kemudian berpikir dalam kesatuan teori dan praksis. Jadi tidak lepas teorinya jalan dan prakteknya juga jalan. Jadi seimbang dalam menjalankan kekritisan itu di organisasi. Kemudian yang berikutnya yaitu cara berpikir dalam realitas yang tengah dan terus bekerja. Jadi itu relevan nggak dengan ini keadaan kita saat ini, ketika teori-teori tadi, kemudian cara berpikir totalitas, cara sejarah dan pengalaman itu harus sesuai dengan realitas saat ini. Nah, itu karakter kritis ya. Kemudian di di kritis itu sendiri itu, kalau misalkan teman-teman itu akan berproses di PMI itu ya harus kritis gitu kan, baik itu dengan dosennya atau dengan yang lebih lebih dahulu masuk di PMI kakak tingkatnya, atau kita harus kritis juga ketika misalkan roda organisasinya ada agak-agak kurang pas nih, kurang sreg gitu kan, ya kita harus mengkritisi untuk untuk lebih baik. Nah, syarat menuju kritis itu sendiri itu kita itu harus belajar, ya istilahnya curiga terhadap sesuatu yang terjadi pada zamannya. Curiga ini jangan dikonotasikan menjadi sesuatu hal yang negatif gitu kan. Kita boleh curiga, tapi bagaimana kecurigaan itu dijadikan hal yang lebih positif. Jadi tidak harus istilahnya dijadikan negatif lagi, jangan. Karena berpikir kritis itu tidak semuanya harus negatif gitu kan. Kemudian syaratnya lagi yaitu berpikir secara historis, artinya kita lihat dulu nih alur prosesnya dari permasalahan yang akan kita angkat. Jadi tidak semena-mena pada saat itu ada permasalahan kemudian ya itu yang kita judge. Jangan, kita harus lihat ke belakang-belakangnya dulu sesuai dengan perkembangannya saat ini. Nah, syarat kritis tadi jangan dilupakan juga, bahwasanya yang ketiga itu syaratnya adalah tidak memisahkan teori dan praksis. Nah, dari
teorinya itu juga harus matang, kemudian praktiknya juga harus matang gitu kan. Nah, selanjutnya tadi kan ada paradigma, kemudian kritis, kemudian transformatif. Apa itu transformatif? Transformatif itu menurut bahasa ya adalah berubah-ubah, baik itu bentuk, rupa, macam, sifat, keadaan, dan lain sebagainya ya. Itu dari transformatif secara bahasa. Kemudian di dalam beberapa teori ada beberapa macam transformatif, yaitu perubahan dari elit ke populis, yaitu masyarakat. Nah, kemudian ada negara ke masyarakat. Jadi ini ada istilahnya ada sinergitas antara negara dan masyarakat dalam menentukan perubahan suatu bangsa. Nah, kemudian ada lagi struktur dan kultur, yaitu berbentuk aspiratif dari beberapa pemangku kepentingan. Kemudian ada lagi individu ke massa, yaitu pendampingan atau pelopor. Jadi secara transformatif itu memiliki macam-macam, ada 4 itu ya tadi. Mungkin ini nanti bisa dilihat di beberapa artikel atau di YouTube juga banyak terkait dengan materi ini gitu. Kemudian di PMII mengapa memiliki materi yang bernama PKT itu sendiri gitu kan, paradigma kritis transformatif. Pada dasarnya dulu di tahun-tahun lahirnya PMII ya kan, pada tahun 60-an itu, dan sampai di tahun 98 juga itu kan, di tahunnya pemerintahan Orde Baru itu di kehidupan masyarakat itu sangat dipengaruhi dengan otoriternya pemerintahan pada saat itu gitu kan, pada Orba dulu, Orde Barunya itu Bapak Presiden kita Pak Harto. Nah, dasar-dasar inilah dasar pemikiran PMI ini, yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia itu masih masih terbelenggu oleh nilai kapitalisme modern. Kemudian kesadaran masyarakat dikekang dan diarahkan pada satu titik, budaya kapitalisme dan pola pikir positivistik modernis. Jadi sesuatu halnya itu pokoknya ya modern gitu kan, modern. Kita masih dibelenggu oleh itu. Nah, kemudian yang kedua, dasar pemikirannya yaitu di Indonesia itu sangat banyak sekali berbagai macam suku, kemudian etnis, tradisi ya kan, kultur, kepercayaan. Nah, karena kemajemukan ini gitu kan, paradigma ini akan memberikan tempat yang sama atau porsi yang sama terhadap beberapa etnis tadi, beberapa suku tadi, beberapa tradisi tadi. Jadi kelompok-kelompok ini bisa mengembangkan potensi atau kreativitasnya secara maksimal, bahkan dalam dialog atau konferensi yang terbuka dan jujur. Nah, kemudian juga yang tadi saya sampaikan bahwasanya yang ketiga dasar pemikirannya itu, sebagaimana kita ketahui selama pemerintahan Orde Baru itu memang istilahnya sistem politiknya itu pemerintah sangat represif atau sangat otoriter terhadap masyarakat. Misalkan dulu ada yang namanya ABS ya, asal bapak seneng ya wes, misalkan di pemerintahannya Mbah Harto gitu kan, itu ada yang melawan ya besok hilang gitu kan. Nah, karena dasar itulah di PMII harus memiliki gaya berpikir yang tadi itu ya, yang lebih kita melihat sesuatu dunia atau realitas sosial itu harus kritis dan memberikan dampak yang lebih baik, lebih positif. Dengan pola hegemonik seperti itu kan ya repot kita sebagai masyarakat kalau kita nggak punya basis suara atau basis massa yang besar, terus kita tidak kritis, ya kita kalah terus gitu kan, pemerintah akan seenaknya sendiri gitu. Itu juga nggak baik bagi keberlangsungan bangsa dan negara gitu. Nah, kemudian
ini ada lima hal dasar ya pemikiran di PMII. Yang keempat itu selama pemerintahan Orde Baru itu sendiri itu sangat apa ya istilahnya, paradigmanya itu sangat keteraturan ya, order paradigma dengan teori-teori modern yang dipresentasikan melalui ideologi developmentalism. Ya, warga PMI mengalami proses marginalisasi secara hampir sempurna. Ya, emang dipinggirkan sekali karena kita memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis. Makanya dulu sangat apa ya, bertentangan. Pemerintah itu sebagai negasinya dari PMII, dan PMII sangat membela masyarakat pada saat itu gitu kan, karena memang pemerintahnya sangat otoriter gitu kan. Kemudian apa namanya, dogma dari yang kelima ini ya, kemudian kuatnya dogma agama ya, dogmatisme agama dan tradisi ini dampaknya secara tidak sadar telah terjadi berbagai pemahaman yang distortif mengenai ajaran dan fungsi agama. Ini berdampak pada kesulitan membedakan mana yang dogma dan mana yang menjadi pemikiran terhadap dogma. Nah, ini repot karena dogma sendiri itu kan kalau kita tidak bisa membedakan nanti repot. Agama disamakan dengan agama itu harus seperti ini harus sebenarnya agama sebagai penentu ya, apa namanya, arahan kita dalam kehidupan sehari-hari, sebagai batasan-batasan dalam kita bermasyarakat gitu kan. Kita nanti belajar juga dengan namanya NDP itu, nanti ada beberapa sesi materi di PMI tentang NDP, nilai dasar pergerakan itu. Nah, mengapa kok kemudian adanya PKT ini diadakan di PMI ini memang apa ya istilahnya, sangat hal-hal urgent sekali seperti tadi itu kan, seperti halnya paradigma tadi, kita harus punya pemikiran yang lebih dalam melihat sesuatu. Nah, di PMI penting sekali memilih metode PKT ini, paradigma kritis transformatif. Sebenarnya ada banyak sih versi. Itu ada di bukunya ini di PP itu sebenarnya menerbitkan buku itu pada awal tahun 2000-an itu, pada kepemimpinan PP pada saat itu yang menjadi induk dari paradigma kritis transformatif itu adalah bukunya itu kalau nggak salah namanya Paradigma Kritis Komunitas Tradisional. Nah, itu menjadi buku induk ya, kalau nggak salah seperti itu yang saya tahu gitu. Mungkin ada mungkin teman-teman nanti bisa menemukan buku itu gitu kan. Itu sangat bagus apabila teman-teman membacanya gitu kan. Nah, kemudian mengapa penting PMII memiliki PKT itu sendiri? Nah, ini ada sebagai pisau analisis dalam menafsirkan realitas sosial, karena pada hakikatnya ya analisis paradigma kritis transformatif itu mengidealkan sebuah bentuk perubahan dari level dimensi kehidupan masyarakat, baik itu ideologinya, politiknya, ekonominya, kemudian sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain sebagainya, itu harus pada titik yang lebih ideal gitu kan. Karena memang mahasiswa sendiri itu ya harta terbesarnya adalah idealisme gitu kan. Ketika mereka sudah hilang idealismenya ya udah miskin sekali gitu kan. Di mahasiswa seperti itu. Memang ideal suatu perubahan itu harus seimbang dan beriringan dalam perjalanannya. Nah, secara bersama-sama memang hal ini juga tercermin dalam komunitas imajernya di PMII, karena orientasi outputnya kader PMII diantaranya adalah itu sendiri intelektual yang organik, kemudian agamawan kritis, profesional, law buyer, politikus gitu kan, yang lebih profesional, dan tentunya kemudian ekonom cerdas, jadi bisnismen. Di PMII sebenarnya masih sangat sedikit sekali yang menjadi ekonom cerdas, yang menjadi bisnismen itu masih sangat jarang. Banyaknya di politik gitu kan.
kemudian ada budayawan kritis, politisi tangguh, dan praktisi pendidikan yang transformatif tentunya. Nah di sini di apa namanya, di PMI ini sangat dibutuhkan, apalagi di ini kan rayanya raya lain ekonomi ya, lain ekonomi. Kemudian tentunya dibutuhkan sekali yaitu ekonom-ekonom yang di kemudian hari dapat membawa dampak yang lebih transformatif pada perubahan di PMI khususnya, kemudian pada diri sendiri lebih khusus gitu kan, dan pada agama, pada negara pada umumnya. Nah kemudian paradigma kritis di PMI ini sepenuhnya adalah merupakan pemikiran manusia yang bersifat sekuler atau bebas. Kritisnya harus bebas, namun di sini juga harus ada batasan. Tidak boleh kita juga semena-mena meninggalkan aturan-aturan. Istilahnya di PMI itu adalah organisasi pergerakan mahasiswa Islam ya kan, dan di Indonesia, maka diperlukan sekali bahwasanya penerapan paradigma kritis ini di PMI itu ya kritisnya itu sebagai kerangka berpikir dan metode analisis dalam memandang persoalan. Namun sorry, ada gangguan teknis bentar, mohon maaf. Jadi gini, di PMI itu memposisikan paradigma itu ya tidak di luar ketentuan agama ya kan, justru sebaliknya malah ingin mengembalikan dan memfungsikan ajaran agama itu sendiri sebagai mana mestinya, bukan menyentuh pada hal-hal yang sakral. Misalkan contohnya di ini, kita misalkan di NDP itu kan kita punya hablum minallah, hablum minanas, dan hablum pada seluruh alam gitu kan. Nah hablum minallahnya itu ketika berbicara iman ya nggak bisa diganggu gugat, itu udah paten, udah nggak bisa di apa-apain lagi. Tetapi pada persoalan yang profan atau duniawi itu masih bisa dikritisi secara lebih menyeluruh, lebih totalitas. Nah sikap kritis ini memang harus dijadikan istilahnya inspirasi ya. Agama ini dijadikan inspirasi dalam hidup dan yang dinamis itu sendiri. Nah gini, mungkin teman-teman yang baru ini ya kan, saya harapkan memang dari pemaparan beberapa materi kita juga khususnya di paradigma kritis transformatif ini, oke lah kita nantinya gitu kan, setelah berproses di PMI kita harus kritis terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap masyarakat gitu kan. Namun yang perlu menjadi titik awal gitu kan, teman-teman semua itu pada saat ini udah bertransformasi. Artinya yang sebelumnya itu adalah bukan anggota atau bukan di PMI, bukan anggota, sekarang sudah bertransformasi dalam proses maba saat ini menjadi calon anggota PMI. Nanti setelah pembaiatan akan menjadi anggota PMI. Nah saya harapkan dengan transformasi tersebut, sebelum melangkah lebih jauh untuk mengkritisi lingkungannya, sosialnya, dan apapun itu ya, kita harus bertransformasi dulu dalam diri kita. Kita membenahi dulu gitu kan. Kita harus istilahnya diri kita harus transformasi dulu agar diri kita juga lebih ideal gitu kan. Karena mahasiswa juga memiliki karakter-karakter yang harus ideal karena menyandang status mahasiswa. Nah mungkin dari beberapa materi ini yang saya sampaikan itu hanya sebagai pemantik saja, atau istilahnya pembuka pintu gerbang terkait dengan materi paradigma kritis transformatif. Nah nanti bisa di lain kesempatan, atau nanti di PMI itu ada yang namanya mabim, masa bimbingan, nanti bisa diperdalam lagi, dikorek lagi, dikritisi lagi, kemudian dipelajari apa tuh esensinya paradigma kritis transformatif itu.
ini hanya sebagai pengantar. Nah, nanti gini, umpamanya kalau di penyampaian materi saat ini kurang lengkap, nanti bisa di search Google atau di YouTube terkait dengan paradigma kritis transformatif. Nanti banyak sekali di sana yang menyampaikan terkait dengan materi itu. Nah, mungkin ini pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat berproses di PMI, khususnya di Rayan Muhammad Hatta. Carilah sesuai yang kalian butuhkan di PMI, carilah sebanyak-banyaknya, jangan istilahnya cuman ikut-ikutan aja. Saya sarankan di PMI jangan ikut-ikutan, itu harus tumbuh dari diri kalian masing-masing gitu ya. Mungkin pada kesempatan ini saya banyak salah kata, banyak bertutur kata yang kurang pas dan kurang enak pada teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya cukupkan pada kesempatan kali ini pemaparan materi terkait dengan paradigma kritis transformatif. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.